Saya dulu masih kecil di kampung itu sering melihat bapak-bapak kalau setiap sore mereka sering biasa parang ini dites di badan mereka, Romo. Parang. Jadi kayak tanya saling bergurau, katanya coba garuk dulu badan saya, tapi sambil pakai parang gitu. Saya terinspirasi dari situ. Saya mulai cari rumah itu sampai di atas atap gimana bapak saya ada simpan ilmu-ilmu nggak gitu kira-kira. Padahal enggak, karena saya selalu menemukan bapak saya kalau bangun pagi itu sedang duduk berdoa. Begitu juga lepas sore dia pulang dari sawah atau apa, dia pasti sedang berdoa. Yang saya temukan bapak itu seperti itu terus. Saya berusaha mencari sampai kalau orang tua dulu itu lemarinya belum ada, tapi pakai peti kotak itu untuk taruh pakaian ya, Romo ya. Nah itu saya sampai cari ke situ kalau bapak ada simpan ilmu, ternyata nggak ada. Saya mulai mencari, Romo, sejak SMP saya sudah mulai mencari untuk berguru ke Allah lain ya. Dan saya mulai dapat sedikit demi sedikit. Bahkan saya sempat mengalami yang hitam betul di saat SMA. Sangat-sangat yang tidak bagus untuk seorang anak yang masih remaja melakukan kekerasan yang begitu luar biasa. Jadi kemudian berangkatlah saya ke Jakarta. Di Jakarta juga saya hidupnya juga tidak nyaman, Romo, karena mungkin saya sudah terisi dengan barang-barang tersebut. Saya mencari ke sana ke sini, orang-orang yang saya mendengar mempunyai nama, bahwa mereka mempunyai ilmu, saya cari, Romo, saya datangi. Saya dikasih banyak bekal yang dari mereka begini begitu, saya bawa. Nah, di Jakarta juga saya sempat ribut, saya tidak nyaman di sana, berangkatlah ke Batam. Di Batam itulah saya mulai mengenal dunia hitam, membawa saya terjerumus jauh sangat dalam ke dalam dosa itu. Dari perempuan, perjudian, mencuri, penyelundupan, menjual bayi, menjual perempuan, melakukan kejahatan-kejahatan lain, banyak sekali. Selama saya di Batam berbuat jahat, saya ditembak pun pakai peluru tidak akan mampan. Saya mau dipukul seperti apapun tidak akan makan di badan saya. Itu yang saya pakai di sini, Rom. Ini yang saya tanam. Di sini yang saya tanam. Bahkan saya 2012 saya sempat pulang dan saya mengambil lagi, Romo, 2012. Saya mengambil lagi itu, saya makan ayam mentah-mentah dengan bulunya. Tengah malam saya diupacarain supaya lebih kebal lagi, lebih hebat lagi. 2004 saya ketemu istri itu, saya sudah sempat beberapa kali dengan perempuan yang sudah berkumpul dengan perempuan yang tidak jelas. Nah, kemudian saya ingin serius sekali ini saya ingin serius. Walaupun saya tidak mempunyai apa-apa ini, Romo. Saya ingin serius, tapi nggak tahu niatnya dari mana. Saya ajak dia, kita nikah. Dia ngajak nikah di Islam. Saya bilang nggak bisa. Terus gimana? Saya bilang di Katolik ada dispensasi itu. Nah, gimana caranya? Ya, kita kursus dulu. Kami kuperper, Romo, di Batam, di gereja di Tiban, Santo Yosef Santo Petrus, lupa saya, Romo, di Tiban, di gereja Tiban. Kami kuperper, setelah kuperper ditolak sama keluarganya. Saya hampir mau dipenjarain. Kami dipisahin, Romo, kami dipisahin, dan berjalannya waktu karena memang Tuhan menginginkan kami untuk bersatu. Kami berusaha mencari di mana untuk bisa berkumpul kembali. Kami cari dan Tuhan menunjukkan kami untuk menikah di salah satu gereja. Menikahnya di Lampung. Supaya kami selamat resmi, tidak dikejar oleh apa-apa. Dikejar keluarga. Dan 2004 setelah kami menikah, Romo, saya masih hidup di dalam pemikiran saya sendiri. Sudah mempunyai istri, tapi saya masih main perempuan di luar. Saya masih melakukan kejahatan-kejahatan. Dan istri sampai sempat tidak tahan. Bahkan ada aparat datang ke rumah untuk menangkap saya. Berkali-kali, tidak hanya 1-2 kali. Terakhir sampai istri mau minta pisah. Saya ketemu suami
waktu itu dia itu sangat nakal sekali. Saya dekat sama dia, banyak sekali orang bilang hati-hati. Ya, memang benar Romo apa yang dibilang, segala yang dunia hitam itu dilakukan. Saya Muslim Romo. Saya lihat loh orang ini kok aneh gitu ya. Dia agamanya Kristen kok nggak pernah ibadah gitu. Saya kan saat itu rajin sholat Romo. Gitu. Sempat bingung juga sih. Kenapa ya saya itu harus ketemu dengan laki-laki seperti ini gitu kan. Saya anak dari orang baik-baik kok dapat laki-laki yang brutal gitu ya. Judi Romo, main perempuan, mabuk, minum, curi, ya semua Romo. Dia kerja ilmu, ya semua Romo. Aduh, rasanya gimana ya? Malu, tertekan, semuanya. Cuman aku niatnya di dalam hati aja. Kalau memang dia ini jodoh aku hanya ingin dia berubah menjadi orang baik. Saya ingin dia bisa bertanggung jawab dengan istri dan anak-anaknya dengan uang yang halal. Itu cuma hanya niatku di dalam hati. Tapi saya itu selalu sholat, kami bilang ya, minta sama Allah supaya dia ditunjukkan selalu jalannya yang lurus gitu. Tapi doa itu bukan seperti kita makan cabai Romo ya, ternyata lama, prosesnya sangat lama sekali. Dari tahun 2004, sekarang udah perubahan, sekarang ini bapaknya udah berubah nih, mungkin udah mau 5 tahun nih. Sudah 2017 pemulihan total, 2014 awal proses pemulihan. Berarti banyak sekali saya ini menderita Romo oleh perlakuan dia. Ini dari saat ini tuh 6 tahun perubahan total, langsung pelayanan dia. Itu bukan hal yang mudah Romo. Saya itu jungkir balik, luka batin saya itu udah nggak bisa diomong lagi. Cuman saya nggak pernah menceritakan keburukan suami dengan keluarga karena keluarga sangat sekali tidak suka sama bapaknya karena perbedaan agama kami. Tapi saya punya prinsip Romo, mungkin dari kecil ya. Saya nikah sekali untuk seumur hidup. Jujur Romo ya, kalau mau menuruti kata hati, enak aku buang aja sih laki-laki ini. Aku masih muda, nikah lagi aku. Gitu kan, kalau aku mau berpikirnya yang ini kan. Cuman nggak tahu ya Romo, saya itu mungkin sudah terlanjur malu dengan keluarga kan. Jadi apapun yang terjadi sama dia, seburuk apapun harus aku terima. Cuman saya nggak bisa untuk cerita ke keluarga karena saya malu. Kalau saya cerita sama keluarga, kami kan nggak setuju dulu sama si Sony. Kamu yang mau kan? Tapi sebenarnya kalau dulu sampai dibilang saya itu diguna-guna Romo. Gitu. Kata mama bilang, masa anak aku mau sama dia? Mama bilang, nggak masuk akal. Kalau dia nggak ada pegangan, telinga aku bisa diiris. Mama bilang kayak gitu. Tapi orang tuh aneh, saya itu jadi sama bapak tuh aneh. Orang bilang. Benar Romo, benar. Saya dulu punya itu penarik untuk perempuan. Jadi jadi saya biasanya pakainya di alis mata Romo. Itu ada seperti, jadi setiap perempuan yang memang saya taksir dia nggak bisa lolos itu. Tapi saya percaya kalau istri saya yang saat ini memang betul-betul yang dikirim Tuhan, karena melalui karya Tuhan, melalui dia bisa menyelamatkan saya untuk kembali.